Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Anggun Septiana Anggraini, Muhammad Jarkani, dan Nurul Sa'dilah yang bertema tentang fungsi konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu to consume, yang berarti memakai atau menghabiskan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsumsi itu diartikan dengan pemakaian barang hasil produksi. Secara luas, konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang-barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tergantung dari pendapatan yang diperoleh. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen bukan hanya digolongkan menjadi barang mewah dan barang tidak mewah, tetapi dapat juga dibagikan menjadi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tergolong bukan untuk kebutuhan pokok. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Islam tidak mengaku kegemaran materialistis semata-mata dan pola konsumsi modern. Dalam bidang konsumsi, Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Norma Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia. Secara hakikatnya, kebutuhan manusia meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Norma-norma konsumsi tersebut dijelaskan dalam teori konsumsi Islam dengan berdasarkan kepada etika konsumsi, prioritas konsumsi, kepuasan dalam konsumsi, rasionalitas konsumen muslim dan perilaku konsumen dan perspektif Islam. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A tambah BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah O, B adalah kecondongan konsumsi marginal. C adalah tingkat konsumsi dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Ada dua konsep untuk mengetahui sifat hubungan antara pendapatan disposable dengan konsumsi dan pendapatan disposable dengan tabungan, yaitu konsep kecondongan mengkonsumsi dan kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal dapat dinyatakan sebagai MPC, berasal dari istilah Inggrisnya marginal propensity to consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan konsumsi (segitiga C) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable (segitiga YD) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan formula titik 2 MPC sama dengan YD titik C segitiga. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata dinyatakan dengan APC average propensity to consume. Dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat pengeluaran konsumsi C dengan tingkatan pendapatan disposable pada ketika konsumen tersebut dilakukan YD. Nilai APC dapat dihitung dengan menggunakan formula titik 2 APC sama dengan YD titik C. Kecondongan menabung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal dinyatakan dengan MPS, marginal propensity to save, adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan
dalam kurung segitiga S dengan pertambahan pendapatan disposable dalam kurung segitiga ya D titik. Nilai MPS dapat dihitung dengan menggunakan formula titik 2 MPS sama dengan ya D titik S segitiga. Kecondongan menabung rata-rata dinyatakan dengan APS, average propensity to save. Menunjukkan perbandingan di antara tabungan dalam kurung S dengan pendapatan disposable dalam kurung ya D titik. Nilai APS dapat dihitung dengan menggunakan formula titik 2 APS sama dengan ya D titik S titik. A. Fungsi konsumsi dengan hipotesis siklus hidup oleh A titik Ando, R. Bloomberg dan F titik Modigliani. Fungsi konsumsi ini menekankan pada pola penerimaan dan pengeluaran. Konsumsi yang dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidup, asumsi-asumsi yang ditekankan pada fungsi konsumsi ini adalah yang pertama, konsumen bersifat rasional. Yang kedua, ada batasan samanya nilai sekarang dengan tabungan. Ketiga, sumber pendapatan yaitu labor income dan kekayaan. B. Fungsi konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen oleh Milton Friedman. Fungsi konsumsi ini merupakan penekanan pada asumsi bahwa konsumsi bersikap rasional dan menghendaki pola konsumsi yang merata. Bentuk persamaan dari fungsi konsumsi ini adalah CP sama dengan K titik YP, di mana CP adalah konsumsi permanen, YP adalah pendapatan permanen, dan K sama dengan bagian pendapatan permanen yang dikonsumsi. U. Kesukaan konsumen. W. Rasio antara kekayaan manusiawi dengan kekayaan bukan manusiawi. R. Tingkat bunga. Selanjutnya yaitu C. Fungsi konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif oleh James Duenswimber. Fungsi konsumsi ini menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi didasarkan pada pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Selanjutnya itu faktor-faktor konsumsi. Tingkat pendapatan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Terdapat beberapa faktor lain di luar pendapatan yang juga menentukan pengeluaran yang digunakan masyarakat. Beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat antara lain, yang pertama yaitu distribusi penghasilan. Yang kedua, tambahan penghasilan mempunyai arti yang berbeda bagi beberapa orang berdasarkan status sosialnya. Dan yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, banyaknya kekayaan masyarakat yang berwujud aset liquid. Banyaknya alat liquid yang tersedia juga merupakan faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Misalnya tabungan, uang tunai, obligasi, dan lain-lain. Semua alat liquid tersebut dapat diuangkan untuk menambah konsumsi. Dan yang terakhir yaitu sikap masyarakat terhadap kehematan. Perilaku dan kebiasaan seseorang sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi. Misalnya kebiasaan berhemat. Menurut Supermoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, yaitu A. Selera. B. Faktor sosial ekonomi, misalnya pendidikan dan keadaan keluarga juga mempengaruhi terhadap pengeluaran konsumsi. C. Kekayaan. D. Keuntungan atau kerugian kapital. Dan yang terakhir yaitu tingkat harga. Sekian presentasi makalah dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dari pengucapan disengaja maupun tidak disengaja dari kami.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.